Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman viewer dimanapun Anda berada. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan bahagia, amin. Video ini dibuat pada pagi hari ya teman-teman, di hari weekend, hari Sabtu atau Minggu. Kalau teman-teman bertanya, di musim kemarau itu sebaiknya kita menanam tanaman apa? Nah, jawabannya di musim kemarau itu sebaiknya kita tanam tanaman jagung, teman-teman. Kenapa kok jagung? Karena jagung itu takut air, ya. Berbeda dengan padi. Padi itu suka dengan air, tetapi kalau jagung dia takut dengan air. Nah, di hadapan kita ini ada sebungkus kecil ya, seplastik kecil. Itu adalah jagung yang saya beli dari teman yang bernama Kartaji dari Banyumas, teman-teman. Kemudian saya ambil sekitar 18 biji itu ya. Sudah kita timbang tadi, beratnya total sekitar 2,10 gram. Jadi rata-rata berbijinya kurang lebih ialah 0,11 gram. Kenapa kok saya timbang dulu? Ini supaya untuk mengetahui nanti saat berbuah itu satu tongkol itu berat totalnya berapa gram. Nah, jadi dari 0,11 gram nanti pas panen setongkolnya itu menjadi berapa gram, kan begitu teman-teman. Nah, kemudian bijinya kita rendam, tujuannya supaya basah aja teman-teman. Kemudian kita menggunakan 2 obat ya, itu tulisannya adalah Marsal. Marsal adalah insektisida teman-teman, sedangkan yang ini adalah Acrobat. Acrobat itu ialah fungisida. Acrobat dan Marsal itu kita campur menjadi satu ya, itu merek ya teman-teman. Jadi Acrobat itu fungisida, yang Marsal adalah insektisida. Fungisida dan insektisida teman-teman bisa mencari merek apapun bebas. Tujuannya ialah untuk pencegahan penyakit tanaman teman-teman. Penyakit ya, pencegahan, bukan pengobatan tapi pencegahan. Jadi untuk memperkecil penyakit bule kalau di jagung teman-teman, bule atau penyakit-penyakit tanaman yang lainnya. Nah, itu fungsinya untuk pencegahan. Jadi untuk meminimalisir adanya penyakit pada jagung. Nah, begitu teman-teman. Terus setelah basah, kemudian biji jagung itu kita masukkan ke dalam fungisida dan insektisida tadi, Acrobat dan Marsal ya. Kemudian kita kocok-kocok sampai merata. Kalau ada teman-teman yang ingin merendam benih jagung selama semalam juga nggak apa-apa teman-teman, tapi saya tidak melakukan hal itu ya. Tujuan perendaman itu kan biasanya supaya nanti gampang sprout, gampang mengeluarkan daun ya, supaya gampang turbus, kira-kira seperti itu. Kalau kita bicara pertanian itu biaya itu ada beberapa teman-teman. Ada biaya benih, pupuk, insektisida, herbisida, tenaga ya. Nah, nanti pupuk itu saya akan menggunakan pupuk NPK 16 dari merek Pak Tani ya teman-teman. Sedangkan nanti pada saat pemupukan pertama itu setelah muncul 5 daun ya, kita pupuk kocor, dikocor menggunakan air ya. Itu biasanya pada hari ke-12 atau hari ke-14 ya, patokannya kalau sudah muncul daun 5 helai. Nah, media tanam itu saya menggunakan media tanam sekam bakar kompos ya, itu ya yang saya beli dari toko tanaman teman-teman. Satu karung itu harganya kalau nggak salah 20.000.
Nah, untuk menghemat media tanam yang saya beli mahal itu, termasuk mahal ya teman-teman. Cara mengakalinya ialah di dasarnya saya beri pasir. Itu adalah pasir sisaan dari bahan bangunan teman-teman yang ada di sekitar rumah. Saya isikan ke dalam ember, embernya pun juga ember bekas bangunan ya teman-teman. Kira-kira setengahnya saya isi. Kemudian di bagian atas kita isi media tanam sekam bakar dan kompos. Nah, jadi menghemat biaya media tanam seperti itu. Apakah ini akan aman? Ya, insya Allah aman teman-teman. Apakah ini nanti bisa membuat tanaman jagung menjadi subur? Nah, begini, subur tidaknya itu kan ada di pupuk teman-teman, bukan di media tanam. Ada di pupuknya. Nanti kita menggunakan pupuk NPK 16 dari merek Pak Tani. Begitu juga urea teman-teman. Cuman kalau saya kemarin cari-cari urea itu kok susah ya. Ya adapun harganya kok mahal. Mungkin akan menggunakan pupuk NPK saja dan pupuk organik yang kita buat sendiri dari bahan-bahan rumah tangga untuk menghemat biaya pengeluaran. Jadi seperti ini ya penampakan media tanam jagung di dalam ember pot. Bukan di dalam pot tetapi di dalam ember ya teman-teman. Kemudian satu ember itu saya isi 2 biji kangkung teman-teman. Kenapa kok saya isi 2 biji? Karena apa ya, untuk mengantisipasi ada kemungkinan barangkali atau kemungkinan tidak tukul 100% teman-teman. Nah, untuk mengantisipasi hal itu supaya embernya nggak nganggur gitu loh. Nah, kalau misalkan dalam satu ember itu saya isi 2 terus nggak numbuh 1 kan masih ada kesempatan 1 biji lagi tumbuh gitu. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, kalau idealnya itu ya satu ember itu kita isi 1 teman-teman dan tumbuh. Idealnya seperti itu. Satu ember itu kita isi 1 biji dan tumbuh. Nah, itu kalau tumbuh lah. Kalau nggak tumbuh kan nganggur embernya nanti. Tiwas ember yang lain sudah numbuh ya, ember yang lainnya lagi ntar nggak numbuh lah, kan nganggur. Nah, makanya kita isi 2. Apakah aman atau tidak ya nanti kita lihat hasilnya bersama-sama teman-teman. Begitu. Kemudian apakah nanti kita akan menggunakan obat rumput gandewa dan obat rumput gramokson ya teman-teman? Itu kita nanti menunggu selanjutnya ya. Karena apa? Karena ini kan kita menanam di dalam ember ya, atau di dalam pot. Jadi kemungkinan tumbuhnya rumput itu kan sangat kecil sekali. Nah, biji yang tadi sudah kita tebar, sekarang kita uruk ya teman-teman, menggunakan sekam yang kita beli tadi, media tanam ya teman-teman. Itu cukup dangkal aja, nggak usah terlalu dalam-dalam memendamnya, sekitar 2 cm atau 3 cm nanti supaya daunnya biar bisa kuat nyundul ke atas ya. Kemudian nanti kita apakah juga menggunakan Regen, Siklon, Gandasil, Ultradap, MKP? Nah, itu nanti pada pembahasan konten selanjutnya teman-teman. Jadi kalau kita membicarakan biaya itu kan ada beberapa ya, ada biaya benih, pupuk, insektisida, herbisida, biaya tenaga. Seperti itu teman-teman. Nah, seperti ini penampakannya. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.